Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semua adalah karena rahmat Allah, sehingga kita bisa menjalankan apa yang perlu kita jalankan pada kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dengan tema yang sama, yaitu mengenal Allah. Pagi hari ini tema kita adalah Allah yang memberi kita rizki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji wajib dan harus kita sampaikan atau haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha kaya, maha pemberi rizki. Allah lah yang memberi kita dan semua makhluk makan tanpa lelah dan tanpa kekurangan. Jadi kalau kadang kita itu mikirnya rezekiku duit tok, ora panganan saka langit tok. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, duit kita sebanyak apapun itu nanti ujungnya tetap dibuat untuk membeli makanan, buat beli beras, buat beli makanan lah, pokoknya apa yang bisa kita makan. Dan makanan itu nggak akan muncul kalau nggak ada tanaman. Pangananku daging kok, ora tanaman kok, ora saka tanduran kok, saka daging. Daging pun sapi, kambing itu nggak akan ada kalau nggak makan rumput. Rumput nggak akan ada kalau nggak ada hujan. Tanaman nggak akan ada kalau nggak ada hujan. Sehingga kalau kita mau jujur, dikembalikan lagi semua rezeki niku jane ujungnya ini kembali kepada Allah. Udan itu mboten enten sing nata nggih, kejaba Gusti Allah. Ndak ada manungsa iso nata udan, itu mboten enten. Lah ngomongnya Dajjal iso, Dajjal memang diberikan kemampuan untuk itu, tapi kan Dajjal nggak ada sekarang. Nanti ya Dajjal. Artinya setiap hari kita ketemu dengan hujan, kemudian menumbuhkan tanaman kemudian diambil buahnya, diambil bijinya, terus dijual. Ada yang dimasak jadi nasi niku, ada yang dimasak jadi macam-macam gitu kan. Maka semua niku tanaman. Makanya di kota-kota manapun, semaju apapun kota, pasar tradisional itu mesti harus tetap ada yang jual sayuran, yang jual buah-buahan, ikan, itu kan semua dari Allah. Makanya kalau waktu belajar teknik lingkungan di UI itu ada kata-kata gini, menungso sak sugih-sugih sing paling sugih kuwi nek mengko ning donya banyu kuwi gari tinggal sak gelas itu. Dengan tulisannya niku, umpama nanti itu air itu tinggal 1 gelas itu, maka jadi ini, maka yang bisa beli air itu ya cuma orang yang paling kaya. Bahkan kalau duitnya sing beli itu harganya itu air itu misal sebotol ngeten, diregani setengah kekayaannya, dia akan beli kok. Sehingga kita yang rapatek sugih, pokoknya malah ra sugih gitu, tidak bakal mampu beli. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita mau jujur loh, semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbok bakul nopo wis, bakul emas batangan wis, nggak akan ada gunanya duit dan emas batangannya kalau dia nggak makan. Makanan yang dimakan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sediakan rezeki itu terus-terusan, dan tidak ada satu nyawa pun yang hidup di bumi ini kecuali telah Allah berikan rezekinya. Dan kaitannya rezeki bukan hanya tentang makan dan harta, tapi juga luas. Di situ ada kesehatan, ada keluarga, ada ketenangan, bahkan ada iman, itu juga nikmat. Dan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha semata, melalui sebab yang telah Allah tetapkan. Jadi benar jenengan yang ikhtiar, kita yang ikhtiar, tapi tetap Allah yang putuskan. Itu harus diimani seperti itu. Jangan sampai kayak Korun gitu, utituhu min ilmi indi, aku ngene iki ya mergo aku pinter.
Aku iso ngene mergo aku sekolah akeh. Aku iso tekan kene ya mergo aku wong hebat, channelku akeh mboten nggih. Dan Allah menyatakan itu dalam Quran surat Hud. Allah nyatakan tentang semua yang ada di muka bumi aku yang kasih rizki, kata Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan dia mengetahui tempat tinggal dan tempat penyimpanannya. Jadi Allah tahu nih barat panen itu kayak ngendi, pasarnya ngendi. Kullun fi kitabim mubin. Bahwasanya semua itu sudah tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Jadi sebelum diciptakan segala sesuatu 50.000 tahun Allah itu menciptakan kolam. Kolam ini artinya pena. Kemudian Allah mengatakan uktub, tulisan. Kata pena itu ma'aktub, apa yang aku tulis. Kata Allah uktub maqadira kulli syai, tulis takdir semua hal. Semua makhluk itu tulis takdir. Tulis, akhirnya dikasih lembaran, ditulis. Termasuk jenengan lenggah mriki niku pun enten tulis aritan niku. Nah, lembaran itu disimpan di bawah arsy Allah, itu namanya mahfud. Lembarannya namanya lauhul mahfud nih. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Hud ayat 6 ini dikomentari oleh Ibnu Katsir. Beliau berkata, ahbarallahu annahu takfulu birizki jami'il makhluqat kabiroha wa saghiroha barroha wa fajiroha. Allah mengabarkan bahwa Allah menjamin rezeki semua makhluk, baik makhluk yang besar maupun yang kecil, baik manusia atau makhluk yang jahat maupun yang baik. Jadi wong kafir pun yang ngasih rezeki Allah. Makanya udan niku rata. Terus kemampuan akses kepada makanan niku nggih rata. Kita orang biasa beli beras bisa, orang kaya beli ya bisa. Kemudian yang ketiga, Allah menyatakan kalau Allah menentukan rezeki sesuai kehendaknya. Al-Ankabut 17, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Maka mintalah rezeki itu hanya kepada Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, karena hanya kepadanya lah kamu nanti akan dikembalikan. Nah, Imam Al-Qurtubi berkata terkait dengan ayat itu bahwasanya amarahumullahu ayyadlubur rizqa minhu la min ghairi. Ayat tadi menyatakan bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk minta rezeki itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kenapa? Lah karena yang ngasih rezeki itu Allah. Kesalahan sebagian orang udah tahu yang ngasih ikan itu Allah, tapi dia mintain yang Nyi Roro Kidul. Nah, itu loh. Itu salah tempat gitu. Ibaratnya ngeten, jenengan sebagai kepala keluarga, jenengan yang kerja di rumah, malah putra jenengan kata jenengan kurang ajar, tapi karo bapak wong liya apike pol, padahal bapak wong liya tidak memberikan apapun gitu. Makanya tentu itu adalah ada durhaka yang kok kayak gitu. Fa innahul mu'ti wal mani wal muqaddir lil aqwan. Sebab Allah lah yang memberi, Allah lah yang menahan, dan yang menentukan kadar setiap rezeki pada setiap makhluk itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 26 Allah juga menyebutkan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melapangkan dan menyempitkan rezeki. Jadi banyak sedikit rezeki itu Allah yang kasih. Rotone rezeki Allah yang ngeratake. Semua dapat Allah yang ngasih. Nah, cuman banyak sedikitnya tiap orang itu beda-beda. Ar-Ra'd ayat 26, Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Nah, di sini kemudian Imam As-Sa'di mengatakan huwa tasarrufullah al-hakimu
fi ibadih. Ini adalah bentuk pengaturan Allah yang penuh hikmah terhadap hamba-hambanya, yaitu apa? Yu'ti mayyasha wa yamna'u mayyasha. Dialah yang memberi sesuai dengan yang dia kehendaki dan mencegah rezeki kepada seseorang sesuai dengan yang dikehendaki, bi ilmihi wa adlihi wa hikmatihi, dengan ilmunya, keadilannya dan hikmahnya. Maksudnya tadi ada orang yang kemudian ngapunten dikasih hidup biasa-biasa aja, tapi dengan hidup yang biasa itu dia rajin ke masjid. Nah, ada juga orang yang kemudian dikasih hidup luar biasa, dari hidup luar biasa itu malah ratau di masjid. Maka ketika jenengan meminta rezeki, di situ Allah punya kemampuan untuk memberikan sesuai yang jenengan minta sebenarnya. Tapi kita tidak boleh lupa kalau Allah itu Al-Hakim, Allah itu Maha Bijaksana. Sehingga di antara kebijaksanaan Allah adalah ketika kita minta, kok ternyata dikasihnya gak sesuai dengan yang kita minta. Di situ berlaku kebijaksanaan Allah. Butuh murah semono lho, semene wae gitu. Satu. Kemudian yang kedua, bisa jadi wallahu alam ketika kita minta yang banyak terus dikasih semua yang banyak, bisa jadi gak akan menjadi kebaikan buat kita. Justru kita mungkin jadi malas ke masjid, malas ngaji. Saat ini ngapunten, oke wong ra duwe wegah salat gitu kan. Itu kan kok nek duwe terus tambah gimana gitu kan. Tambah enggak mau salat lagi gitu. Oh, dalam kondisi dia jane butuh sama Allah untuk meminta, untuk berdoa, untuk beribadah, kondisi longgar gitu, nganggur, enggak bisa kemana mana, harusnya banyak ibadah, malah enggak mau ibadah. Apalagi kalau kemudian dikasih duit banyak. Makanya dengan meminta, ketika Allah enggak kasih kepada kita, bisa jadi di situ ada kondisi di mana kita itu belum siap mental sama hati. Nah, Allah tuh tidak akan menyia-nyiakan permintaan seorang hamba. Permintaan jenengan kemungkinan akan diganti dengan yang lain. Jaluk duit diganti kesehatan, jaluk motor misalnya diganti dengan mobil, ya bisa jadi. Atau kemudian ditunda. Ditunda itu bisa ditunda di dunia, bisa ditunda di akhirat. Nyuwune sakniki dikasih mungkin tahun depan atau 5 tahun lagi. Atau kalau nggak jenengan dapati di dunia, bisa jadi didapati di akhirat. Nah, kemudian yang keempat, bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang jenengan minta itu nanti nggak dikasih ke jenengan, nggak dikasih ke kita karena mungkin hati kita nggak siap. Nah, wallahu alam mungkin putra kita nanti soleh, nah dikasihlah ke dia. Misal ini kalau contoh ini, putra jenengan atau putu jenengan itu kan dikasih hati yang siap, nggak pernah minta. Ternyata dulu mbah kakungnya pernah minta nyuwun rezeki sampai 100 miliar itu misal. Lah jenengan gak ada putra, gak ada putu wau. Nah, dapat dia rezeki itu padahal ora tau njaluk. Nah, karena dia udah jadi orang yang baik, hatinya siap, Allah kasih. Dengan duit itu, nah, dia membangun pesantren, dia membangun masjid, dia memakmurkan kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Nah, padahal itu nanti kalau dikasih ke bapaknya, yaitu kita-kita ini, mungkin ya tinggu dolan, tinggu jajan, ning mall, piknik gitu. Lali sholat ya gitu loh, Pak. Makanya kita tetap disuruh untuk minta. Cuman bagaimana permintaan itu terkabul, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Jadi bukan berarti kemudian aku ya ono yen njaluk ra kabul wis rasah wae rasa njaluk meneh wae, mboten. Njaluk aja terus-terusan enggak apa-apa. Dan Allah senang untuk diminta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan rezeki itu ditulis atau sudah tertulis sejak kita itu di dalam perut orang tua kita. Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi." Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam rahim ibunya arba'ina yauman, selama 40 hari yang pertama. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian setelah jadi air mani di dalam rahim ibu kita itu 40 hari, maka setelahnya nah, kemudian dari situ summa yakunu mudghatan, 40 hari kemudian jadi segumpal daging. Pun pinten niku? 40 120 gitu. 120 nanti bagi 30 petang wulan. Pada usia 4 bulan summa yursalu ilaihil malak, dikirim malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Bikat bi rizkinya, wa ajalih dan ajalnya, wa amalih dan amalnya, wa sakiyin au sa'idin, dan nanti akhirnya dia itu menjadi orang apa namanya?
orang yang menderita atau orang yang bahagia. Di sini disebutkan bahwasanya jatah umur dan rezeki kita sudah tertentu. Dikaitkan dan sebelahan. Ada kata bikat bi rizkinya wa ajali dan kematiannya. Nah, ulama merumuskan ngeten. Ketika jenengan sudah ditulis nih rezeki jenengan, misal Mas Agung rezeki ini 1 miliar gitu. Tulis niku 1 miliar. Maka umurnya itu sebatas menghabiskan 1 miliar niku. Nah, ternyata misal per hari ini beliau sudah menerima 998 juta. Nah, kok sesuk enten sing ngelungi dit 2 yuta Mas 2 yuta nggo kowe. Begitu 2 yutane niku entek nggo jajan, sesuke kudu mati. Jadi rumus hidup orang itu seperti itu. Bahwasanya kita itu dikasih kesempatan untuk hidup sebatas jumlah rezeki yang dikasih ke kita. Nah, rezeki yang ditetapkan ke kita berapa? Nah, itulah rahasia Allah, saya tidak tahu, kita tidak tahu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah mereka yang ketika dapat rezeki walaupun mungkin air putih, walaupun mungkin makan ringan kayak gitu, itu menikmati, mensyukuri dengan cara apa? Dengan cara menggunakan nikmat itu bukan untuk maksiat tapi untuk ibadah. Kadang wong lagi didit 100.000 wis sudah nawa iku mbak-mbak sing kadang ning pinggir dalan niku. Kula nanti lewat bola bali to awari badan niku. Oh ya delok-delok gitu loh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, itu dan mereka juga menyediakan berbagai macam harga dari sing larang sampai sing paling murah. Sing 50.000 nggih enten gitu kan. Tapi apakah kita mau jadi orang yang seperti itu? Lagi di rezeki 50.000 mlayu mriku. Sampai dek biyen niku zaman tesih kathah becak niku. Enten tukang becak niku ngomong kalih kula niku. Mas, omahmu ngendi? Zaman kula teng Jakarta. Anu, Kota Bambu. Kota Bambu ki ngendi? Cedhak Tanah Abang. Oh anu, sing akeh cewek-cewek itu. Weh. Sampeyan ni wong Tangerang kok ngerti kaya ngono iki. Lah aku kan kadang ya ora ngono. Weh. Lah apa ya ora larang lho kan ngoten. Mbak, yang 15.000 ya enten kok ngono. Jadi kula mah dikuandani kalau wong-wong ra cetha ngoten. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Seorang muslim dapat nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, itu satu harus imane memang datang dari Allah. Buat tadi saya ngelongke Mas Agung itu hakikatnya semua berpulang kepada Allah. Namun ini kita tetap bentuknya banyu. Buat niki perusahaan ini niki mau waton nemu banyu niki, ora enek dek gawe ini ora enek. Waton nemu saka jero perut bumi ngadai tok, modale ngadai. Ngadai kali ngeterke ten toko-toko niku. Waton nemu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Indonesia niku jane niku banyak rezekine niku sing waton nemu, tambang-tambang tak pirang-pirang niku kan jane omong waton nemu to. Minyak, emas, nikel, tembaga, macam-macam. Iwak-iwak ini kuwi waton nemu karek. Pun enten laut, nggawa kapal karek jaring wis tangkep go mulih akeh ngono. Ngoten tok. Makanya seorang muslim harus paham bahwasanya semua rezeki itu datang dari Allah. Lah, ketika kita mendapatkan mau nggak mau pilihannya kita akan syukur. Nah, syukur yang terbaik menggunakan rezeki itu untuk beribadah, amun tinggi maksiat. Nah kok delalah rezekinya sempit, mungkin enten cobaan, mungkin diparingi sakit, gerah gitu kan. Nah pilihan kedua sabar. Nah Nabi mengatakan orang yang bisa bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika dapat musibah, maka kata Nabi fakana khairullah, dua-duanya itu baik. Makanya wong Islam niku apapun yang dilakukan itu baik selama masih dalam dua kalimat ini loh. Syukur, sabar. Tapi nek wis wegah syukur jelek, wegah sabar jelek. Dan orang-orang yang nggak mau syukur, nggak mau sabar, nggak mau syukur enake mung kurang tok, nggak mau sabar enake mung salah tok. Enake dia akan protes terus gitu. Kok ngene, padahal dalam setiap nikmat yang kita terima kalau ada kesyukuran, Allah siap untuk menambahkan. Dalam setiap cobaan yang kita alami, kalau kita mau bersabar, ada ampunan yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Makanya Nabi mengatakan umatku itu akan senantiasa dicoba sampai dirinya nanti masuk surga tanpa dosa. Ngoten. Makanya jenengan yang hari ini punya cobaan ini macam-macam loh. Rasa ati sing anyel, atau mungkin pikiran sing mumet, atau mungkin fisik yang sakit, atau mungkin anak sing rada dablek, jenengan sabari semua itu.
maka Allah akan memberikan tambahan pahala. Dan wabil khusus orang sabar pahala ini mboten enten ukurane. Allah mengatakan dalam Quran yaitu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wong sabar kuwi pahalane enggak ada kalkulasine, enggak ada hitungannya. Jenengan salat wae pahalane selangkung napa 17 derajat. Infak 10 sampai 700 kali lipat pahalane atau apa namanya yang akan dikembalikan oleh Allah. Tapi nek sabar enggak ada. Allah akan mengganjar orang bersabar bighairi hisab tanpa hitungan. Makanya nggih sabar niku lawane niku nggih mboten sabar berarti. Wong mboten sabar niku didik-didik nesu, didik ngamuk, didik padu, nek masalah sithik ra gelem dijak ngobrol, wis paten-patenan wae Mas. Nah, yang kayak gini nih yang bahaya. Wabillahi mengkanten mungkin yang bisa saya sampaikan.